Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Hari ini kita akan belajar mengenai tema 4, yaitu berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran ke-1. Sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mbak Sari mungkin bisa memimpin. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Sari. Ibu absen terlebih dahulu ya. Yunita Berliana. Hadir, Bu. Sari Ambarwati. Hadir, Bu. Naimah. Hadir, Bu. Nindya. Hari ini hadir semua ya. Hadir, Bu. Bu. Oke, kita mulai pembelajarannya ya. Nah, ini untuk tujuan pembelajarannya. Nanti bisa dibaca ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, apa yang kalian ketahui tentang dongeng? Ada yang mau membacanya? Saya, Bu. Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Berisikan sebuah cerita yang menarik untuk disaksikan atau didengar. Nah, terima kasih, Yunita. Ya, benar. Dongeng adalah cerita hayalan yang tidak benar-benar terjadi. Nah, kita akan belajar mengenai unsur-unsur teks cerita atau dongeng. Apa saja unsur cerita dalam dongeng? Yaitu tema. Yang pertama tema, merupakan ide pokok dari cerita. Kemudian alur, merupakan jalan cerita yang diurutkan berdasarkan sebab akibat. Kemudian penokohan, merupakan proses penampilan tokoh, yaitu dari watak dan sifat. Kemudian latar, merupakan salah satu unsur pembentuk cerita, di mana, kapan, dan cerita itu terjadi. Kemudian amanat, yaitu yang berisikan pesan-pesan dari dalam cerita tersebut. Nah, ada yang mau membacakan teks cerita Tupai dan Ikan Gabus? Saya, Bu. Ya, silakan. Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, Tupai tidak melihat gabus, sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, Tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya, namun gabus tidak selera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakini
diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji sahabatnya. Nah, ada yang tahu siapa tokoh cerita dari dongeng di atas? Tupai dan ikan gabus, Bu. Ya, benar, Naim. Selanjutnya, ayo menyimak. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini gambar yang pertama, ini gambar apa ya, anak-anak? Siswa yang sedang apa? Jajan, Bu. Ya, benar, Bu. Benar, anak-anak. Yang gambar kedua, Gambar nelayan, Bu. ya, nelayan. Nelayan bekerja mencari ikan ya di laut. Lanjut. Bentuk kegiatan ekonomi ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita akan membahasnya. Produksi yaitu setiap usaha manusia untuk menghasilkan barang atau jasa. Untuk orang yang melakukannya disebut produsen. Contohnya penjahit, petani, dan pengrajin. Kemudian distribusi, yaitu kegiatan penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Lakunya disebut distributor. Contohnya penyedia jasa transportasi. Kemudian konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Lakunya dinamakan konsumen. Contohnya membeli sayur di pasar dan membeli peralatan untuk sekolah. Selanjutnya, nah ada yang tahu itu gambar apa? Pekerjaan apa di gambar tersebut? Pengrajin kayu, Bu. Benar, pengrajin kayu. Nah, pengrajin kayu atau tukang kayu adalah pengrajin terampil yang membuat atau memperbaiki struktur kayu. Tukang kayu merupakan keterampilan mengolah material kayu untuk membuat elemen rumah, yaitu pintu, jendela, dan lain-lain. Bangun rumah, struktur sosial, juga perlengkapan gedung, atau membuat kerangka awal jembatan dan jalan. Termasuk di dalamnya adalah tukang yang terampil membuat furnitur seperti meja, kursi, lemari, dan perabotan pengisi rumah lain dengan bahan baku kayu. Jadi pekerjaan pengrajin kayu dapat membuat benda yang ada di rumah kita. Ayo coba sebutkan benda apa saja yang dibuat tukang kayu yang ada di rumah kita. Ayo anak-anak coba sebutkan. Meja, kursi. Yang lain mungkin? Oh. Tak seperti. Nah, ya benar. Benar anak-anak. Kalian sudah pandai semua ya? Sudah paham semua ya? Ya, Bu. Kita lanjutkan. Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan terus ada jika digunakan tidak berlebihan dan terus-menerus. Contohnya itu adalah air, tanah, udara, tumbuhan, matahari. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu jumlahnya terbatas. Apabila digunakan terus-menerus, maka sumber daya tersebut akan habis. Contohnya minyak bumi, batu bara, emas, dan gas alam. Nah,
Kemudian ada pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam adalah upaya pengelolaan sifat dan bentuknya. Perubahan yang terjadi diserahkan atau dikembalikan pada alam. Bagaimana cara melestarikan sumber daya alam? Nah, ada yang mau membacanya? Mbak Isa mau membacanya? Berikut upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam, yaitu 1. Menanam kembali hutan yang gundul, 2. Menjaga kebersihan lingkungan, 3. Membuat teras sharing pada lahan miring, 4. Menghemat penggunaan sumber daya. Ya, Mbak Isa, terima kasih. Selanjutnya, manfaat pelestarian sumber daya alam, yaitu yang pertama untuk kebutuhan sumber makanan bagi manusia dan hewan. Kemudian untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Selanjutnya sebagai sumber energi dan bahan bakar. Nah, apa yang akan terjadi jika sumber daya alam dimanfaatkan terus-menerus? Kita akan bahasnya. Nah, mungkin Mbak Naim bisa membacakannya. Dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol yaitu 1. Hutan menjadi gundul, 2. Tanah longsor, 3. Rusaknya ekosistem hutan, 4. Mata air menjadi kering, 5. Rusaknya ekosistem air, 6. Sumber daya alam yang ada mudah habis. Baik, Mbak Nak. Terima kasih. Nah, perhatikan gambar berikut. Apa yang terjadi pada gambar di atas? Ada yang tahu itu gambar apa? Limbah, Bu. Sampah, Bu. Nah, itu adalah gambar sampah yang dibuang. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan sampai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.